jadi gini ya, kan Iqbal kan kuliah BWK toh. BWK kan juga tentang penataan kota dan mengatur gimana kota itu bisa dibuat seefektif mungkin. Nah, salah satu faktor kota itu bagus kan bagaimana keterjangkauan listrik di kota. Cuma kalau di Indonesia ini kan kebanyakan masih menggunakan PLTU toh. Jadi berbasis tenaga uap, yaitu pembakaran batu bara. Jadi ada kasus kalau di Sumatera itu beberapa PLTU itu diletakkan itu berdekatan dengan rumah warga, yang mana asapnya itu mengganggu lingkungan tempat warga itu tinggal, juga kesehatan mereka. Nah, sebenarnya warga-warga ini udah banyak yang protes, tapi pemerintah tuh nggak mengurusnya dengan serius gitu. Kayak mau ganti untung lahan mereka di situ juga nggak kelar-kelar. Itu kira-kira dari ayah tuh gimana? Kasusnya luar Jawa ya. Iya. Kalau di Jogja ini kan paling sumbernya dari diesel, solar kebanyakan. Pemerintah kalau untuk tenaga uap udah ada target tahun berapa, 2030 itu semua kayaknya udah nggak ada PLTU lagi, udah digantikan tenaga yang lain, misalnya panas bumi atau angin atau yang lebih ramah lingkungan. Nah, jadi kalau kasus itu memang untuk batu bara itu memang dalam rencana jangka panjang itu akan dihilangkan. Itu jadi yang sementara ini ya memang tetap dipertahankan karena belum ada alternatif pembangkit lagi yang selain tenaga uap. Terus kalau dari segi kasus kemasyarakatannya gitu kan, ada masyarakat yang sudah mencoba mensuarakan kan. Itu kira-kira ayah dulu mungkin kan juga di PNPM, apakah pernah ada kasus menangani membersamai masyarakat yang Belum pernah. Jadi belum pernah secara detail atau menangani kasus seperti itu, belum pernah secara meneliti ataupun membaca ulasan atau kupasan tentang kasus tersebut. Jadi belum pernah tahu. Tapi kalau kayak masyarakat, jadi dulu kalau pengembangan masyarakatnya itu lebih ke kayak biasanya kalau kasus lain misalnya di masyarakat itu ada ada istilahnya perusahaan yang misalnya pertambangan ataupun yang di situ ada masyarakat dirugikan, biasanya memang ada kompensasi kan? Kompensasi dari pemerintah, bisa bentuknya CSR, bisa ya bentuknya uang tunai gitu, mungkin masyarakat diberikan uang tunai. Bisa juga ada istilahnya kayak di beberapa, setelah misalnya pertambangan misalnya itu selesai, sudah tidak lagi di situ perusahaannya, masyarakat dibolehkan untuk melakukan pertambangan individu. Di beberapa tambang emas seperti PT Antam itu, setelah PT Antam tidak reliable lagi, tidak visible lagi untuk menambang, masyarakat yang menambang gitu, walaupun mungkin hasilnya ya lumayan lah kalau untuk ukuran masyarakatnya begitu. jadi malah kayak pertambangan terus perusahaannya nggak lanjut tapi masyarakatnya dibolehkan nambang. Sepertinya itu kelihatannya, karena tapi ada juga bentuknya CSR. Jadi sebelum PT Antam itu benar-benar meninggalkan lokasi, mereka memberdayakan masyarakat di situ dulu. Coba kasusnya yang lebih lokal. Sebenarnya kalau yang lebih lokal kan ada Wadas, baru banget Wadas Waras itu, masyarakat desa Wadas ya protes karena ada pertambangan di situ. Walaupun sebenarnya kan manfaatnya bagus, jadi pertambangan di situ tuh
batu andesitnya itu dipakai buat bikin bendungan. Nah, cuma karena bendungan ini tuh alirannya juga nggak sampai ke desa Wadas satu, terus Wadas kayak nggak terlalu dapat untungnya juga, dan mereka kan bekerja itu mayoritas bergantung pada hutan dan alam di desa Wadasnya itu, dan itu rusak karena pertambangan ini. Tapi di satu sisi pertambangan ini tadi itu buat membangun bendungan yang alirannya bisa untuk mengaliri berhektar-hektar sawah gitu ya. Jadi ada plus minusnya gitu. Kalau plusnya kan memang ini bermanfaat juga untuk bendungan. Tapi di satu sisi di warga lokal desa Wadasnya itu terkena dampak negatif pertambangannya itu. Itu kan kasusnya di Purworejo itu kan, Wadas itu. Dan nggak tahu itu sudah ada ganti rugi pemerintah atau perusahaan yang melakukan pertambangan di situ atau tidak, karena itu kan artinya juga perusahaan BUMN. Jadinya pemerintah atau dalam hal ini gubernur juga punya, dalam hal ini Ganjar juga punya pendekatan kepada masyarakat, bagi masyarakat gimana masyarakat supaya setuju terhadap pertambangan di desa tersebut dan tidak mengikuti lebih lanjut terakhir, tetapi kelihatannya tetap akan ada kompensasi untuk masyarakat, sehingga sekarang kelihatan kasusnya tidak lagi blow up, sudah mulai dan LSM juga ada juga yang masuk untuk mendampingi bidang hukum tentang mendampingi masyarakat. Oh ya, jadi mungkin dari tadi kayak juga kan ngomongnya tentang masyarakat, akhirnya banyak harus ganti rugi dan lain sebagainya tadi. Tapi sebagai perencanaan itu ada satu hal lagi yang harus kita perhatiin selain masyarakat, yaitu alam dan lingkungannya. Nah, kalau yang ini tuh kayak masih susah gitu dengan adanya pertambangan, dan ini kan pastinya eksploitasi alam dan merusak. Kayak yang kalau di Sumatera itu danau sebelah PLTU itu sampai ikannya pada mati-mati, kayak semua yang awalnya masyarakat bisa cari ikan di situ tuh semua beralih kerja jadi kayak kuli bangunan. Dan itu kalau menurut saya sendiri kayak kedepannya bagusnya gimana gitu untuk pembangunan yang tidak mengeksploitasi alam gitu. Kalau ya itu tergantung kebijakan pemerintah dan memang harus ada istilahnya pihak yang mengawasi, pihak lembaga swadaya. Kalau berkaitan lingkungan itu yang internasional misalnya kayak Greenpeace. Nah, itu juga Greenpeace itu juga peka terhadap masalah lingkungan. Dan itu bagus, biasanya isu-isunya bisa menginternasional, jadi dapat perhatian internasional, itu bisa mempengaruhi penanaman modal asing dan sebagainya. Tapi ya memang satu sisi mata seperti ada pembangunan ya ada dampaknya gitu. Ada pembangunan mesti ada dampaknya, misalnya tentang hutan, pemanfaatan hasil hutan ya akhirnya nanti hutan di Indonesia berkurang, dampaknya terhadap misalnya efek rumah kaca atau apapun yang seharusnya hutan itu bisa memberikan perbaikan lingkungan, misalnya terhadap karbon dioksida, sekarang hutan tidak mampu karena sudah habis